QS Al-Araf ayat 21 berada pada momen yang sangat sunyi, sekaligus terang, saat Adam dan Hawa berhenti beralasan, lalu berdiri jujur di hadapan Allah. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dalam pendekatan tasawuf tadabur kalbu, ayat ini adalah titik balik kesadaran ruhani, bukan sekadar kisah taubat, tetapi lahirnya marifat melalui kehancuran ego. 1. Hakikat marifatullah, mengenal Allah melalui pengakuan diri yang hancur. Imam Junaid al-Baghdadi memandang marifat bukan hasil klaim, melainkan buah dari fana al-nafs, lenyapnya keakuan. Pada ayat ini, Adam dan Hawa tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan takdir, bahkan tidak membela niat baik. Kalimat jalamna anfusana adalah pengakuan runtuhnya ego. Disinilah marifat mulai bernapas. Selama aku masih sibuk membela diri, Allah masih tertutup oleh hijab nafs. Ketika aku mengaku zalim, hijab itu robek dengan sendirinya. 2. Tazkiyatun nafs, dari nafs amarah menuju kesadaran rahmah. Menurut Imam Al-Ghazali, penyakit terbesar nafs bukan dosa, melainkan merasa aman dari rahmat Allah atau merasa cukup dengan amal sendiri. Ayat ini justru memperlihatkan sebaliknya, ketergantungan total pada rahmat. Ungkapan "jika Engkau tidak mengampuni kami" menunjukkan puncak tazkiyah. Manusia sadar bahwa keselamatan bukan miliknya, bukan hasil kecerdasan, ibadah, atau kedudukan, tetapi murni limpahan rahmah. Pada tahap ini, nafs mulai keluar dari jerat amarah dan lawamah, lalu bergerak menuju mutmainah, tenang karena bersandar, bukan karena merasa benar. Sri, tadabur kalbu, doa yang lahir dari kedalaman, bukan dari lisan. Perhatikan struktur doanya, tidak ada pujian panjang, tidak ada argumentasi. Doa ini lahir dari kalbu yang telanjang. Dalam bahasa tasawuf, ini disebut dua alif tikar doa, orang yang sadar akan kefakirannya. Imam Junaid menyebut keadaan ini sebagai al-wukma al-haq bila dawa, berdiri di hadapan Allah tanpa klaim apapun. Di titik ini, kalbu menjadi bening karena tidak lagi sibuk menilai diri, melainkan menyaksikan kebutuhan mutlak kepadanya. 4. Hakikat marifat, Allah dikenal sebagai Rahman sebelum dikenal sebagai Hakim. Ayat ini mengajarkan satu rahasia halus. Allah tidak dikenal pertama kali sebagai yang menghukum, tetapi sebagai yang mengampuni. Al-Ghazali menegaskan, orang yang benar-benar mengenal Allah akan lebih malu daripada takut, karena ia sadar telah diselamatkan berkali-kali tanpa pantas. Penutup makna. QS Al-Araf ayat 21 adalah cermin perjalanan ruhani manusia. Jatuh, sadar, mengaku, bergantung, diselamatkan. Ma'rifatullah bukan naik ke langit pengetahuan, tetapi turun ke dasar kejujuran diri. Lalu di sanalah rahmat Allah menjumpai hambanya. Dalam bahasa tasawuf, bukan engkau yang sampai kepada Allah, tetapi egomu yang berhenti menghalanginya. QS Al-Araf ayat 22 membawa kita ke fase yang sering disalahpahami, terbukanya aurat setelah pelanggaran, lalu usaha manusia menutupinya sendiri. Maka setan memperdaya keduanya, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi diri dengan daun-daun surga. Dalam kacamata tasawuf tadabur kalbu, ayat ini bukan sekadar kisah fisik, melainkan peristiwa batin. Saat manusia pertama kali merasakan malu, eksistensial malu, karena terpisah dari kehadiran Allah. 1. Hakikat marifatullah, terbukanya aurat sebagai tersingkapnya hijab. Imam Junaid al-Baghdadi memaknai hijab bukan hanya dosa, tetapi kesadaran diri yang terpisah dari Allah. Aurat di sini adalah simbol terbukanya keadaan nafs, rapuh, kosong, dan tak lagi ditutupi oleh cahaya ketaatan. Sebelum pelanggaran, Adam dan Hawa berada dalam satar alilahi, penutupan ilahi. Setelahnya, mereka melihat diri mereka sendiri. Dalam tasawuf, ini momen berbahaya. Melihat diri berarti tidak sedang menyaksikan Allah. Namun justru disitulah pintu marifat terbuka. Sadar bahwa diri telanjang
adalah awal mengenal bahwa penutup sejati hanya Allah, bukan amal atau kecerdikan manusia. Tazkiyatun nafs, usaha menutup diri dengan daun surga. Imam Al-Ghazali sangat tajam membaca bagian ini. Daun-daun surga melambangkan upaya manusia menutupi aib batin dengan sarana lahiriah, amal, simbol kesalehan, pembelaan diri, bahkan pengetahuan. Ini bukan kesalahan, melainkan tahap awal. Nafs yang baru terbangun, tetapi tazkiyah sejati menuntut kesadaran lebih dalam. Daun tidak pernah cukup untuk menutup kehampaan kalbu. Di sini nafs bergerak dari amarah menuju lawamah. Mulai merasa malu, mulai menyesali, tetapi masih mengandalkan usaha diri. Sri, Tadabur Kalbu. Rasa malu sebagai anugerah, bukan hukuman. Rasa malu yang lahir pada ayat ini sering dianggap akibat dosa. Dalam tasawuf, malu justru cahaya awal ma'rifat. Orang yang tidak mengenal Allah tidak malu ketika melanggar. Malu muncul karena kalbu pernah merasakan kehadirannya, lalu kehilangan itu terasa perih. Junaid menyebut malu sebagai haya'a al-ma'rifah, rasa malu yang lahir dari pengenalan. Kalbu yang hidup akan gelisah ketika jauh, bukan ketika dihukum. 4. Hakikat ma'rifat. Allah dikenal sebagai penutup, bukan manusia. Ayat ini diam-diam mengajarkan satu kaidah batin. Setiap usaha menutup aib tanpa kembali kepada Allah akan selalu terasa kurang. Al-Ghazali menegaskan, kesucian bukan hasil menutup diri, melainkan hasil dibukanya hati oleh rahmat. Manusia boleh beramal, tetapi tidak boleh bersandar pada amal itu sebagai penutup. Penutup makna. QS Al-Araf ayat 22 adalah potret manusia di persimpangan. Sudah sadar, tapi belum berserah sepenuhnya. Aurat tersingkap agar manusia tahu dirinya rapuh, usahanya terbatas, dan hanya Allah yang mampu menutupi batin. Dalam bahasa tasawuf, selama engkau sibuk menutup dirimu, engkau belum memberi ruang bagi Allah untuk menutupmu dengan rahmat-Nya. QS Al-Araf ayat 23 adalah jantung perjalanan ma'rifat. Jika ayat-ayat sebelumnya adalah jatuh, sadar, dan malu, maka ayat ini adalah kembali. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dalam tasawuf, Tadabur Kalbu, ayat ini bukan sekadar doa taubat Adam dan Hawa. Ia adalah pola abadi bagaimana seorang hamba memasuki ma'rifatullah melalui tazkiyah nafs yang sejati. 1. Hakikat ma'rifatullah, mengenal Allah melalui pengakuan kefakiran. Imam Junaid al-Baghdadi menegaskan bahwa ma'rifat tidak lahir dari klaim, "Aku tahu," tetapi dari pengakuan, "Aku tidak punya apa-apa." Kalimat jalamna anfusana bukan retorika moral, melainkan puncak kesadaran ontologis. Manusia menyadari dirinya tidak berdiri sendiri. Di saat itu, Allah dikenal bukan sebagai konsep, melainkan sebagai satu-satunya sandaran wujud. Makrifat terjadi ketika ego berhenti berdiri dan membiarkan rahmat yang menopang. Tazkiyatun nafs, dari penyesalan menuju ketergantungan total. Imam Al-Ghazali membedakan antara taubat lisan dan taubat batin. Ayat ini menunjukkan taubat batin bukan berhenti berbuat dosa semata, tetapi berhenti mengandalkan diri. Ungkapan "jika Engkau tidak mengampuni kami" menandai kematian kesombongan spiritual. Tidak ada sisa keyakinan bahwa amal, kedudukan, atau asal-usul dapat menyelamatkan. Inilah tazkiyah terdalam. Nafs dibersihkan dari ilusi kontrol. Sri, Tadabur Kalbu, doa yang memulihkan hubungan, bukan sekadar menghapus kesalahan. Doa ini tidak menyebut nama dosa secara rinci. Dalam tasawuf, yang rusak bukan hanya tindakan, tetapi hubungan. Kalbu yang sadar tidak sibuk menghitung kesalahan, melainkan merintih karena jarak. Junaid menyebut keadaan ini sebagai rujuk al-qalb ila robbihi, kembalinya hati kepada Tuhannya. Di titik ini, doa bukan permintaan, melainkan ketergantungan yang jujur. 4. Hakikat ma'rifat. Allah dikenal sebagai rahmat yang mendahului murka. Ayat ini menegaskan satu rahasia besar
yang sering terlupa. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia pertama melalui ampunan, bukan hukuman. Al-Ghazali menulis bahwa orang yang benar-benar mengenal Allah akan lebih berharap daripada putus asa, karena ia telah menyaksikan bahwa rahmat selalu lebih cepat datang daripada hukuman. Penutup makna. QS Al-Araf ayat 23 adalah formula ma'rifat sepanjang zaman. Jujur terhadap diri, hancur di hadapan Allah, dan hidup kembali dalam rahmat. Ma'rifatullah tidak membuat manusia merasa suci, tetapi membuatnya selamat dari merasa suci. Dalam bahasa tasawuf, saat engkau berhenti membela dirimu, Allah mulai membelamu dengan rahmatnya. QS Al-Araf ayat 24 sering dibaca sebagai ayat pengusiran. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, ia justru ayat penugasan ruhani. Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Ini bukan penolakan setelah taubat, melainkan jawaban atas taubat. Disinilah hakikat marifat memasuki fase paling sunyi, hidup di dunia tanpa kehilangan Allah. 1. Hakikat marifatullah turun sebagai bentuk amanah, bukan hukuman. Imam Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa puncak suluk bukan tinggal dalam kehadiran, melainkan kembali ke realitas sambil membawa kehadiran itu. Turunlah bukan berarti dijauhkan dari Allah, tetapi dipindahkan ke medan ujian keikhlasan. Makrifat sejati diuji bukan saat khalwat, melainkan saat bercampur dengan dunia, konflik, dan keterbatasan. Di bumi, Allah tidak hilang, yang diuji adalah kesetiaan kalbu. 2. Tazkiyatun nafs. Musuh sejati bukan orang lain. Ayat menyebut, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dalam pembacaan tasawuf, Al-Ghazali mengingatkan, musuh terbesar manusia bukan sesamanya, tetapi nafs yang tidak disucikan. Konflik lahiriah hanyalah cermin konflik batin. Dunia menjadi arena tazkiyah, tempat nafs amarah dilunakkan, lawamah dididik, hingga kalbu belajar tenang di tengah gesekan. Sri. Tadabur kalbu. Dunia sebagai ruang latihan kesadaran, tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu tertentu, bukan pernyataan sinis, tetapi peta realitas. Dunia memang sementara, namun justru karena itu ia bermakna. Kalbu yang sadar tidak tertipu oleh kenikmatan, juga tidak membencinya. Ia memanfaatkannya sebagai alat mengenal Allah melalui keseimbangan. Junaid menyebut keadaan ini al-baka bada al-fana. Tetap hidup, bekerja, berkeluarga, bersosial tanpa kehilangan orientasi ilahi. 4. Hakikat marifat. Allah dikenal dalam keterasingan. Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang telah mengenal Allah tidak mencari dunia sebagai tujuan, tetapi juga tidak lari darinya. Dunia menjadi cermin. Setiap luka mengajarkan kelemahan, setiap nikmat mengajarkan syukur. Makrifat tidak menjauhkan manusia dari tanah, tetapi membuatnya tidak terikat oleh tanah. Penutup makna. QS Al-Araf ayat 24 adalah pesan lembut yang tegas. Engkau telah diampuni. Sekarang engkau diamanahi. Turun ke bumi, bukan kehilangan surga, tetapi kesempatan menghadirkan surga dalam kesadaran. Dalam bahasa tasawuf, orang arif bukan yang tinggal di langit, melainkan yang berjalan di bumi dengan hati yang tetap pulang kepada Allah.